Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Sufiana dengan NIM C1C021228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai timbulnya hutang pajak, penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dan hapusnya hutang pajak. Pertama-tama ada timbul hutang pajak. Hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhnya atau terjadi suatu tatbesan atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu, peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Pada ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua adalah ajaran material. Pada ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Selanjutnya ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagih atau seksi penagihan di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dan surat paksa merupakan cara penagihan yang terakhir di mana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan, dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang milik wajib pajak. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama melalui surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan jatuh temponya. Surat teguran ini dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Yang kedua ada surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran, atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagih selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama nama wajib pajak atau nama wajib yang pertama ada nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya hutang pajak. Yang ketiga, perintah untuk membayar. Selain kriteria itu, surat paksa juga mempunyai karakteristik. Yang pertama, surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Yang kedua, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse acte, yaitu keputusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tepat. Yang ketiga, mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Yang keempat, dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu yang 1, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Apabila hutang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang ketiga, surat penyitaan. Surat
Surat penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila hutang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Pernyataan dapat dilaksanakan terhadap milik wajib pajak yang berupa yang pertama, barang tidak bergerak termasuk tanah dan kapal dengan isi kotor tertentu. Yang kedua, barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposit berjangka, tabungan, saldo rekening, ataupun bentuk lainnya. Tujuan dilakukannya penyitaan untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari penanggung pajak. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang tahap keempat adalah lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila wajib pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan terhadap fiskus telah melakukan segala upaya hukum agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya dengan jalan menyampaikan surat teguran, surat paksa dan melakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilelang oleh kantor lelang negara. Selanjutnya ada mengenai tentang hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama ada pembayaran. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau biasa disebut dengan SPP atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan bentuk lainnya. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Yang ketiga ada daluarsa. Daluarsa hutang pajak terjadi karena terlampaunya waktu penetapan pajak maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Daluarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan kebebasan batas. Nah, batas daluarsa yang berlaku saat ini adalah yang pertama ada untuk pajak pusat adalah 5 tahun, untuk pajak daerah adalah 5 tahun, untuk retribusi daerah adalah 3 tahun, untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sedangkan penghapusan pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Hutang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 PMK 03 2021, yaitu wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Lalu wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan. Sekian, terima kasih.